Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Pada episode ini kita akan mengulik Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45 dengan tema Not What You Expect. Untuk mengulik tema ini telah hadir bersama kita via Zoom Bapak Pendeta Yosef Theo. Halo Bapak. Halo. Jumpa Halo, lagi Bapak. Pak. Ya. Jumpa lagi Pak. Kita ada istilah baru. Apa tuh Pak? Bukan berjumpa tapi berzumpa. Iya, kita berzumpa karena kita via Zoom. Betul Pak, betul. Thank you. Pak, terima kasih sudah menjadi narasumber di Ngulik Alkitab kembali loh Pak. Sama-sama. Baik, para sahabat sekalian, Bapak Pendeta Yosef Theo saat ini melayani sebagai PTKS GKI di Gereja Presbyterian Bukit Batok, Singapura. Jadi ini jauh-jauh berzumpa dengan kita di Ngulik Alkitab. Baik, para sahabat YKB GKI, acara Ngulik Alkitab ini disiapkan untuk menjadi sarana kita belajar bersama, mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami dengan sukacita mengajak para sahabat untuk mau terlibat bersama kami, memberikan pertanyaan maupun berkomentar di chatroom yang tersedia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bacaan kita dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45. Sebelum kita membaca bersama dan kemudian mengulik ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kehidupan kami selalu dipandu, diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memakai YKB untuk terus membimbing, membantu para sahabat YKB untuk bagaimana menjalani kehidupan kesehariannya dari terang firman Tuhan. Hari ini kami ingin mengulik satu konsep yang sangat berguna bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati Markus 10, 32, 45 ini menjadi berkat dan panduan bagi kehidupan kami. Kami memulai demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, para sahabat, kita akan membaca Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45. Saya dari studio, para sahabat dengan Alkitab masing-masing. Demikian bunyinya. Markus 10 ayat 32 sampai 45. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan.
Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian bahan ulikan kita dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45. Tema kita menarik, para sahabat bisa menyaksikan di sana bahwa not what you expect, bukan seperti yang kita harapkan. Nah, ketika kita memperhatikan Markus 10 yang baru kita baca ini sebetulnya kita dapat melihat bahwa kata-kata yang menjadi tema kita ini adalah nanti jawaban Tuhan Yesus kepada 2 permintaan muridnya. Nah, saya ke Pak Pendeta nih yang menjadi narasumber kita nih. Apa tepatnya yang terjadi, Pak? Sehingga dalam kita tahu perjalanan ke Yerusalem ini merupakan perjalanan terakhir, dan Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas bahwa di sana Anak Manusia akan mati begitu. Tapi kok bisa-bisanya di 2 orang yang sebenarnya cukup dekat juga kepada Tuhan Yesus, Yakobus dan Yohanes, malah mengajukan permintaan seperti itu? Kenapa, Pak? Ya, sebetulnya kalau kita menangkap secara utuh peristiwa ini adalah perjalanan Yesus ada dalam perjalanan ke Yerusalem sebetulnya. Nah, di dalam perjalanan ini ada 3 peristiwa. Yang pertama adalah murid-murid tiba-tiba sangat takut, ya, cemas dan sebagainya, ya, karena Yesus lagi-lagi bicara tentang penderitaan. Yesus bicara tentang kematian. Yesus berbicara tentang salib dan sebagainya, ya. Tentu ini membuat mereka ya kecewa, ya. Saya lebih menafsirkannya mereka sangat kecewa, ya, tapi juga ya takut, cemas, ya. Yang kedua adalah tiba-tiba dalam ketakutan, kecemasan ini, mayoritas murid-murid itu, loh, kalau guru saya mati, ya, Tuhan saya mati, lalu masa depan saya bagaimana nih? Masa depan saya bagaimana? Saya udah meninggalkan segala-galanya, saya udah alih profesi, gitu. Sekarang gimana nih lanjutannya? Dalam kondisi seperti itu, Yakobus dan Yohanes minta, ya, seolah-olah curi start nih. Nah, makanya murid-murid yang lain tuh agak marah gitu ya. Nah, sebetulnya peristiwa ketiga, yaitu ada penyembuhan pengemis yang namanya Bartolomeus. Jadi saya kira sikap Yakobus dan Yohanes itu tidak terlalu baik gitu ya, bukannya empati, malah tiba-tiba mau mengambil keuntungan di balik penderitaan Tuhan Yesus. Saya kira 3 peristiwa ini. Tapi yang kita bahas hanya 2 hari ini tentang kecemasan dan permintaan Yakobus dan Yohanes. Baik, jadi dasarnya ini adalah ada situasi yang menempatkan mereka memang dalam peristiwa yang membuat takut, dan muncullah permintaan dari Yakobus dan Yohanes ini. Jadi seperti juga Bapak katakan tadi, kita perlu memahaminya secara menyeluruh supaya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di antara 3 hal yang terjadi dalam perjalanan ke Yerusalem itu, saya ingin bertanya yang pertama kepada Bapak. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa para murid ini cemas dan takut, atau bisa dikatakan juga kecewa, karena loh, mana ada sih Pak yang happy kalau dibilang akan ada kematian, oh ya syukur gitu, nggak ada kayaknya. Saya juga bisa memahami itu. Nah, pertanyaan saya adalah, mengapa para murid harus takut dan cemas walaupun memang ada dan kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi? Kenapa harus takut? Bukankah mereka sedang berjalan bersama dengan Tuhan yang sanggup melakukan banyak hal? Bahkan Dia bisa membangkitkan yang mati, Lazarus misalnya, menggandakan roti, memberikan banyak orang. Apa yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Kenapa harus takut, Pak? Dan barangkali ini juga ya bagi kita semua juga gitu loh, dalam menjalani hidup ya memang juga kita takut sih. Jadi bagaimana Pak? Bagaimana Tuhan Yesus menanggapi baik kecemasan para murid ini dan para Yakobus dan Yohanes sendiri? Ini asiknya ngulik Alkitab tuh ya ini nih. Ya, ini asiknya nih ya. Nah,
Betul, berjalan bersama dengan Tuhan itu bisa mengatasi kecemasan. Ya, ini dalam konsep murid-murid nih. Selama Tuhan Yesus ada di sisi mereka. Selama Tuhan ada bersama dengan mereka. Waduh, semuanya oke lah semuanya. Tapi sekarang gurunya mau meninggal, Tuhannya mau mati. Matinya juga dibunuh lagi dan sebagainya. Lalu masa depan saya ini bagaimana? Nah, kecemasan itulah yang menghantui mereka. Jadi mereka udah kembali kepada ego masing-masing nih. Maka peristiwa ketika Yesus meninggal dunia, ketika Yesus mati dan dikuburkan, Alkitab mengatakan para murid-murid kan sebetulnya rada kembali ke mana? Mencoba profesi mereka yang lama. Ya udahlah, nasib lah kurang lebih kayak begitu ya. Semua. Jadi kecemasan dan ketakutan murid-murid karena lagi-lagi Yesus berbicara tentang penderitaannya. Mengapa mereka cemas, takut, ya, tidak mengerti, ya juga kecewa juga, lalu bicara tentang masa depan dia. Ya, kalau kita bandingkan dengan misalnya Lukas 18 ayat 34 juga jelas mengatakan seperti itu. Jadi kenapa nih mereka begini nih? Kenapa kok? Karena mereka nggak bisa mengubah mindset mereka. Ya, di otak mereka, di konsep mereka itu udah mungkin ribuan tahun. Ya, Anda lihat ini, di dalam konsep mereka Yesus itu adalah tokoh sosial politik ultranasionalisme. Apa itu? Yang mengembalikan kejayaan Israel. Kalau kita lihat catatan sejarah, Yerusalem itu pernah dihancurkan 2 kali, setidaknya 2 kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, ya, dan diserebut, ya, lalu direbut kembali, ya, jadi rebut, ditaklukkan, menang, itu 44 kali. Itu sebabnya rakyat itu sangat berharap Mesias itu Mesias yang jaya, bukan yang lemah, yang menang, bukan yang kalah, Mesias yang kuat, yang bisa memenangkan Israel dan memulihkan. Maka pada waktu Kisah Rasul 1 ayat 6, waktu Yesus mau naik ke sorga, pertanyaan murid-murid adalah, kapan engkau memulihkan bangsa kami? Ya, jadi konsep Mesiasnya itu secara politik sebetulnya. Ya, satu orang yang ultra nasionalisme yang memulihkan dan menyingkirkan penjajahan Romawi dan lain sebagainya. Nah, mindset ini yang nggak bisa dirubah sampai dengan pada waktu Yesus memberitahukan kematiannya. Baik, berarti harapan mereka berbeda dengan apa yang dihadirkan oleh Yesus, dan itu membuat mereka kecewa. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Pak? Betul, dan mereka tuh sudah kecewa, sudah bukannya diredakan, malah ditambahin lagi sama Tuhan Yesus. Ditambahin lagi ya? Ditambahin lagi dengan, waduh, sesampainya di Yerusalem, anak manusia akan dibunuh. Ya, nah istilah Yunaninya itu, ya, sesampainya di Yerusalem dan sebagainya, itu kata paradidomi, itu kata diserahkan. Mereka anak manusia akan diserahkan, itu paradidomi. Paradidomi itu sebetulnya arti aslinya menyerahkan. Jadi ini apa-apaan nih? Datang memberi diri gitu. Iya, datang kok menyerahkan diri. Jadi bukan diserahkan. Kenapa Tuhan kok sudahlah jangan ke Yerusalem? Kenapa menyerahkan diri? Dan ini semakin membuat mereka nggak mengerti, kecewa. Ya udah, semuanya campur aduk di dalam benak mereka. Ya, kurang lebih gitu. Saya berpikir ya Pak, kita kan juga umat percaya dalam pergumulan-pergumulan hidup yang memang kita alami sehari-hari. Kita berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, begitu ya. Kurang lebih seperti murid ini, ayolah Tuhan powerful, apa yang Tuhan gak bisa? Mestinya Tuhan melakukan do something yang menunjukin bahwa Tuhan memang ada berkuasa. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan di sini bahwa tidak seperti yang kamu pikirkan, not what you expect. Nah, Bapak mengatakan barusan, Tuhan, Dia tahu betul murid-muridnya cemas, takut. Bukannya meredakan, bukannya menenangkan. Ya udah, gak apa-apa kok, kita pasti menang. Tuhan malah bilang gini, anak manusia akan mati dibunuh di Yerusalem. Jadi saya bisa membayangkan memang murid-murid ini hatinya kecut, menciut, ini apa-apaan Tuhan, begitu ya. Oke. Lalu Pak, dengan Tuhan Yesus mengatakan yang demikian, berhadapan dengan ekspektasi murid-muridnya, sebetulnya Tuhan Yesus mau mengajarkan apa pada murid-murid yang kita juga para sahabat YKB yang umat Tuhan hari ini juga perlu lihat. Tapi penjelasan Bapak jangan sekarang. Kita break dulu. Kita nantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga masih bersama Bapak Pendeta Yosef Theo yang menjadi narasumber kita dalam ngulik Alkitab tentu saja via Zoom. Para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa kita sedang mengulik Alkitab dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45 dengan tema Not What You Expect. Para sahabat kami ajak untuk berinteraksi bersama dalam acara ini dengan memberikan pertanyaan kepada Bapak Pendeta dan juga komentar di chatroom yang tersedia. Saya kembali ke Pak Pendeta. Siap. Tadi sebelum break, Bapak sudah menjelaskan bahwa dalam perjalanan ke Yerusalem itu ada situasi-situasi yang membuat para murid cemas dan takut. Harapannya ekspektasi para murid. Dan mungkin juga kalau saya dalam rombongan itu berharap Tuhan memberikan ketenangan. Badai aja ditenangkan, masa kita enggak? Tapi kenyataannya Tuhan Yesus tidak berusaha meredakan atau menenangkan kecemasan para murid. Malahan berita atau jawaban Tuhan Yesus membuat semakin hawa ketakutan itu makin kuat. Karena Tuhan mengatakan anak manusia akan mati dibunuh di Yerusalem. Nah, pertanyaan saya nih Pak kepada Bapak, mengapa Tuhan Yesus meresponi demikian? Sebenarnya Tuhan Yesus itu mau ngajarin apa ke murid-muridnya dan juga mengajarkan pada kita yang umat Tuhan hari ini? Sebetulnya secara sederhana Tuhan mau mengajarkan, kalau mengikut Tuhan, ikutilah konsep Tuhan. Jangan mengikut Tuhan memakai konsepmu. Nah, kurang lebih kayak begitu sederhananya gitu ya. Jadi Mesias yang dikonsepkan oleh bangsa Yahudi itu adalah Mesias yang berbeda dengan konsep Tuhan Yesus. Kemesiasan Yesus tidak seperti yang diharapkan, maka tema kita adalah tidak seperti apa yang engkau harapkan. Ya. Yesus mengajarkan sebetulnya satu hal yang sangat basic, sangat sederhana, sangat esensial, sangat penting, begitu ya. Bahwa kalau mau mengikut Tuhan, ya, oke lah, saya pakai istilah, kalau kita mau beragama, begitulah katakan, gitu ya. Maka marilah kita menjadi manusia beragama, ya, bukan berarti manusia yang menciptakan Tuhan, bukan manusia meng-create Tuhan, begitulah. Kalau engkau mau ikut Tuhan, harus tunduk kepada konsep Tuhan. Janganlah membangun Tuhan menurut konsepmu. Nah, itu yang kita sebetulnya kita tangkap dari pengajaran Tuhan Yesus. Saya beri lebih dalam lagi nih sebetulnya. Ada dua tipikal agama di dunia ini. Yang pertama itu adalah religious anthropocentrism. Apa itu religious anthropocentrism? Artinya agama yang berpusat kepada manusianya. Agama berpusat kepada manusianya, anthropocentrism. Antropologi lah istilahnya, ya, ilmu tentang manusia. Nah, kalau religious anthropocentrism itu artinya agama yang berpusat kepada manusia. Artinya adalah sederhananya agama menurut saya. Tuhan menurut, maaf nih pakai istilah. Menurut saya. Pakai istilah gaul sih. Agama menurut gue, bukan menurut lo, bukan menurut lo Tuhan gitu ya. Tapi yang kedua adalah religious theocentrism. Jadi agama itu begitu macam-macam di dunia ini. Sebetulnya kalau kita pilih cuma dua ya. Agama yang berpusat kepada manusia, religious anthropocentrism, dan agama yang berpusat kepada manusia, religious theocentrism. Yaitu agama yang berpusat pada Allah, yaitu saya menurut agama, saya menurut Tuhan,
bukan Tuhan menurut saya. Beda loh, ya. Nah, makanya ada satu istilah, in the beginning man created God. Itu adalah agama menurut manusia. Apa artinya in the beginning man created God? Pada mulanya manusia menciptakan Tuhan. Ini kan sebetulnya sindiran begitu ya. Ini pun sebetulnya sindiran gitu. Jadi mari kita koreksi dah. Ya, kalau saya makhluk beragama, beragama Kristen, saya menjadi murid Kristus, saya tunduk kepada konsep Kristus, walaupun nggak sesuai dengan harapan saya, nggak sesuai dengan pemahaman dan pengertian saya, tapi saya belajar obey dan tunduk. Karena saya membangun religious theocentrism. Saya menurut Tuhan, bukan Tuhan menurut saya. Saya menurut agama, bukan agama menurut saya. Gua ini apa sih menurut Tuhan? Siapa sih saya menurut Tuhan? Bukan siapa Tuhan menurut saya. Saya kira ini yang sangat esensial, yang para sahabat YKB harus memahaminya. Baik. Jadi saya tergelitik dengan apa yang Bapak sampaikan nih. Sebenarnya agama itu cuma dua, nggak macam-macam. Itu menarik. Menarik. Berarti bahwa agama menurut manusia, apakah manusia yang menurut saya atau justru berpusat pada manusia atau berpusat pada Allah gitu. Kadang-kadang kita bilang agama di dunia banyak, ternyata cuma dua ya Pak? Iya, cuma dua itu. Itu sangat menarik. Nah, kemudian juga menarik ketika tadi mengatakan bahwa kita ini seolah ada satu ungkapan, mungkin tadi Bapak juga sudah menyampaikannya dan mungkin ingin ditegaskan lagi ketika Bapak mengatakan bahwa ketika manusia, agama berpusat pada manusia, maka ada ungkapan in the beginning man created God begitu. Nah, ini tentu bukan hal yang diharapkan ada pada para sahabat YKB kan Pak? Oh ya, betul. Jadi kita perlu justru memusatkan perhatian kepada Tuhan. Betul. Oke, baik. Kita lanjut, Pak. Tadi dalam perjalanan ke Yerusalem itu kan ada 3 hal, dan kita sudah melihat satu hal mengenai perjalanan itu. Apa selanjutnya yang terjadi? Kenapa Yakobus dan Yohanes meminta posisi pada Tuhan? Gak bisa apa nurut aja kata Tuhan, harus kiri dan kanan begitu Pak. Apa maksudnya ini dan bagaimana tanggapan Tuhan? Nah, saya juga tergelitik juga dengan statement Tika gitu ya, komen Tika. Saya coba mau balik sejenak nih ya. Saya juga khawatir nanti sahabat YKB ada salah konsep tentang in the beginning man created God gitu ya. Nah, saya coba sekilas, nanti saya jawab pertanyaan yang kedua. Baik. Itu ya. Atau saya ulang lagi pertanyaan saya nanti. Oke, nggak apa-apa ya. Baik. Kita sekali lagi saya senang nih karena itulah enaknya ngulik. Gitu. Ya, baik, Mbak. Apa artinya in the beginning man created God? Ini sebetulnya statement dari orang-orang free thinker, orang-orang ateis sebetulnya. Kalau Alkitab bilang pada mulanya Allah menciptakan manusia, tapi mereka balik. Pada mulanya bukan Allah menciptakan manusia menciptakan Allah. Makanya kalau religious anthropocentris itu manusia dituhankan. Tetapi kalau religious theocentrism ya, itu Tuhan menjadi manusia, bukan dimanusiakan. Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia ini malah terbalik, manusia pengen jadi Tuhan. Nah, itu juga hati-hati seperti itu ya. Oke, saya coba membacakan dari misalnya ungkapan ini ya. Ini membalikan daya rusak dosa itu sangat luar biasa. Hebatnya luar biasa. Sehingga manusia nggak mau menjadi ciptaan. Dia maunya menjadi pencipta. Dia tidak mau menjadi ciptaan. Dia mau menjadi pencipta. Dia tidak mau menjadi makhluk hina. Dia mau menjadi makhluk yang mulia. Nah, sejak manusia berdosa, manusia bukan tunduk kepada Tuhan, tapi berusaha menundukkan Tuhan. Dan mau menciptakan Tuhan menurut kemauan dan kepentingannya. Menurut kemauan dan kepentingan. Saya bacakan Roma 10 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri,
berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Itulah religious anthropocentrism. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka create Tuhan menurut konsep gua, bukan konsep Tuhan. Saya kira ini yang harus menjadi perhatian penting buat kita semuanya, para sahabat ya kami. Baik, berarti ini mendengar kontra ya Pak, kontra dari in the beginning God create itu menjadi in the beginning man created God begitu ya. Iya betul, dia mau balikin itu semuanya. Dan ini ya kita lihat fenomena agama-agama di dunia kan seperti itu, menciptakan Tuhan, Tuhan-Tuhan baru. Tapi kita punya satu Tuhan saja yang esa dan kekal. Amin. Itu luar biasa. Baik. Udah gantian. Ya, saya jadi host, Tika jadi narasumber. Oh tidak, saya masih tetap menjalankan tugas saya. Saya mau melanjutkan pertanyaan ke Bapak. Oke, Bapak sudah menjelaskan satu hal tentang kecemasan yang kenapa para murid cemas, dan juga Bapak membentangkan bahwa di dunia ini ada orang-orang yang bersikap memusatkan perhatian pada manusia, tapi di sisi lain ada agama juga yang memang betul-betul memusatkan diri pada Tuhan. Dan tentu kita memilih yang kedua, memusatkan diri pada Tuhan. Nah, selanjutnya nih Pak, dalam perjalanan ke Yerusalem yang menimbulkan banyak kecemasan itu, mengapa Yakobus dan Yohanes ini kan kelompok dekat sebenarnya, inner circle begitu, tapi meminta pada Tuhan mendapatkan posisi. Dan bagaimana tanggapan Tuhan Yesus melihat murid-muridnya ini mengajukan pertanyaan ini padanya? Nah inilah pinter-pinternya nih, ini kan sepupu Tuhan Yesus nih, dua orang ini pinternya curi start nih. Ya ini rada apa ya, saya bilang rada KKN nih ya, kolusi nih. Ya kita kan sadulur, kita kan saudara gitu ya. Tolong nanti ya kasih tempat lah yang layak gitu dan sebagainya. Apa yang mereka minta? Itu duduk sebelah kanan dan sebelah kiri. Apa nih artinya? Ada dua tafsiran yang saya kutip dari Thomas Aquinas. Yang pertama-tama itu kata duduk itu sebetulnya katiso, artinya adalah tinggal, abide. Ya. Tapi kamu harus tinggal di kota ini, yaitu dari Lukas 24 ayat 14. Tinggal itu berarti berada di dalam. Ya, yang tadi Tika bilang di dalam inner circle-nya. Tapi juga bisa berarti kuasa, power. Jadi sudah tinggal di dalam, punya power lagi. Ya, untuk memerintah dan sebagainya. Tapi Santo Agustinus berkata bahwa duduk itu artinya tinggal dan berkuasa. Jadi seolah-olah ini merangkumkan dari pandangan Thomas Aquinas dan sebagainya. Jadi kata kanan di dalam konsep Yahudi itu dipakai untuk mengungkapkan kekuasaan yang luar biasa. Keluaran 15 ayat 6. Mengungkapkan kemuliaan ilahi. Ulangan 33 ayat 2. Kolose 3 ayat 1 dan 4. Jadi orang-orang Yahudi kalau mau menyatakan sebuah kehebatan, kekuasaan, kemuliaan, dia bilang, wah, tangan kanan, wah, orang kanan, wah, orang yang duduk di sebelah kanan. Jadi, kata kanan ini, sebelah kanan, yang dalam bahasa Latinnya adalah dextera domini, itu digunakan sebetulnya sebagai kiasan untuk meminta kemuliaan, untuk meminta kuasa, untuk meminta sebuah sebuah kekuasaan yang mutlak, kurang lebih seperti itu. Semacam privilege juga, privilege? Saya kira lebih dari privilege gitu, seperti itu. Ya, jadi kalau kanan itu privilege-nya hanya diberikan kepada saya, kepada Yakobus Yohanes, tidak kepada yang lain. Ya. Jadi di sebelah kanan itu diidentifikasikan sebagai keadaan tempat terhormat, teristimewa, menjadi orang yang sangat dipercaya. Jadi yang diminta oleh Yakobus itu adalah bukan hal yang main-main. Itu makanya ngamuk dah sudah ya para murid yang lain, teman-teman yang lain ya. Kalau Anda duduk di sebelah kanan kiri, Anda punya kekuasaan mutlak, Anda punya power, Anda punya kemuliaan. Lalu kami ini ngapain? Nah, jadi yang diminta itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa oleh Yohanes dan Yakobus. Nah, kita lihat nih responnya gimana nih dari permintaan duo brothers ini. Yesus jawab, aduh, kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Apa itu artinya? Kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Wah, ini kritikan Tuhan Yesus sebetulnya. Apa artinya? Yang kamu minta itu cuma berdasarkan insting keduniawian, bukan berdasarkan hati kerohanian. Yang kamu minta itu cuma insting keduniawian, keserakahan kamu. Tuhan bilang, dapat nggak kamu minum cawan?
Mereka bilang, oke, saya dapat minum cawan. Oke, kalau kamu dapat minum cawan, itu pun cawan yang kamu minum itu pun motivasinya tetap insting keduniawian. Keserakahan, ketamakan, curi start. Kamu nggak pikirkan murid-murid yang lain yang berjuang bersama-sama dengan kamu dan sebagainya. Maka disinilah Tuhan mau mengajarkan bahwa sebetulnya yang kamu minta itu harusnya berdasarkan kekudusan, berdasarkan paradigma sebagai murid Tuhan. Ya, sebuah holy sacrifice, sebuah pengorbanan. Maka piala itu kalau kita boleh simbolkan, apa sih cawan itu ya? Macam-macam. Nasib atau kesengsaraan manusia. Ya, minum cawan itu berarti mengalami kesengsaraan. Tempat yang penuh dengan murka Allah. Segala kenikmatan dosa yang memperdaya. Atau cawan itu juga bisa anggur perjamuan kudus. Tetapi saya lebih setuju. Cawan, dapatkah kamu minum cawan itu? Itu adalah simbol dari sebuah kesengsaraan. Matius 26 ayat 39. Dapatkah kamu sengsara, melewati kesengsaraan? Tuhan juga mau mengajarkan kemuliaan hanya bisa didapat tidak instan, tapi lewat berbagai proses kesengsaraan yang menyakitkan, menyesakkan. Tapi kamu melewati semua, baru ujungnya adalah sebuah kemuliaan. Nah, kurang lebih kayak begitu sih. Jadi kalau saya menangkap artinya secara sederhananya itu Tuhan tidak meluluskan permintaan Yakobus dan Yohanes ya Pak? Betul. Tapi mengapa Tuhan tidak mengabulkan permintaan mereka? Tahan dulu di sana. Sekarang atau nanti? Tahan dulu nih. Kita akan lanjutkan penjelasan Bapak setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat, jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita Solanasan, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB GKI, masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga masih bersama narasumber kita Bapak Pendeta Yosef Theo yang hadir via Zoom. Para sahabat, kita sedang mengulik Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45 dengan tema Not What You Expect.
ini merupakan segmen terakhir kita. Namun demikian, para sahabat masih tetap bisa berinteraksi bersama kami, mengajukan pertanyaan ataupun meninggalkan komentar di chatroom yang tersedia. Saya langsung ke Bapak nih. Tadi sebelum break, Bapak menjelaskan bahwa Yakobus dan Yohanes ini mengajukan permintaan yang tidak main-main sifatnya pada Tuhan. Berada pada posisi kanan berarti mendapatkan privilege untuk memiliki kekuasaan, power untuk bisa melakukan apa yang entah apa dalam bayangan mereka. Tapi juga Bapak mengatakan bahwa Tuhan tidak menanggapi itu dalam artian tidak memberikan, walaupun kalau secara urutannya merupakan saudara, tapi Tuhan tidak berkolusi, bernepotisme dengan mereka. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak mengabulkan permintaan Yakobus dan Yohanes mengenai posisi di kiri dan kanan itu. Pertanyaan saya, Pak, pendek saja. Mengapa Tuhan gak mau? Saudara loh, Pak. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Ya. Ya, ini selalu ditanyakan kita. Kenapa Tuhan tidak kabulkan? Ya. Kalau yang pertama ya, kenapa Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita? Secara Alkitab, secara eksplisit Alkitab memberikan beberapa kriteria kenapa permintaan kita tidak dikabulkan. Yang pertama adalah karena dosa. Misalnya Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Di dalam hatinya ada niat jahat. Itu ada di Mazmur 66 18 ya, atau di Yakobus pasal 4 pasal 3 itu adalah mau melampiaskan ya. Kenapa tidak dikabulkan? Orang yang hatinya bimbang. Yang ketiga itu hatinya bimbang, mendua, ragu-ragu ya. Makanya ada istilah mau mengatakan gini, kalau engkau berdoa ya percayalah, kalau engkau tidak percaya jangan berdoa, katanya begitu ya. Jadi hatinya bimbang ya, itu Yakobus 1 ayat 6. Yang keempat adalah tujuannya untuk memuaskan hawa nafsu, Yakobus 4 ayat 3. Hubungan suami istri lagi nggak baik, 1 Petrus 3 ayat 7. Saya terkejut juga sebetulnya pada waktu melihat 1 Petrus 3 ayat 7. Ternyata relasi yang baik suami istri itu juga menentukan hadirnya berkat Tuhan dalam kehidupan manusia. Jangan main-main hubungan suami istri, bahtera keluarga itu penting sekali ya. Yang keenam adalah tidak mengampuni. Ada niat dendam, tidak mengampuni. Itu juga penyebab doa tidak dikabulkan. Tapi yang terakhir, inilah yang sungguh harus kita ngerti. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena kedaulatan Tuhan. Bukan karena ada dosa kita. Bukan karena kita sudah merasa oke seperti Ayub gitu ya di Alkitab. Hubungan relasi suami istri kita baik, kita tidak ada niat jahat, kita tidak ada dendam, kita tidak berbuat dosa, kita tidak memuaskan hawa nafsu. Tapi mengapa nggak dikabulkan? Itulah kedaulatan Tuhan. Yakobus 5, 17, 18. Elia cuma manusia biasa kok. Ya. Itulah kedaulatan Tuhan. Disitulah Tuhan ingin kita tunduk. Dalam 2 Korintus 12 misalnya, ayat 7-9. Paulus 3 kali lo minta ada duri dalam daging dia. Dicabut ya, Pak ya? Ya, aku minta cabut. 3 kali aku berdoa kepada Tuhan. Saya tanya, Tika, apakah rasul sekali berPaulus itu kurang iman? Wow, luar biasa imannya justru, Pak. 3 kali dia meminta. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Maka Paulus bilang apa? Di dalam duri itulah aku merasakan kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan. Dan itulah kedaulatan Tuhan. Sangat indah sekali. Justru kerohanian sejati, ya, doa yang betul-betul itu justru diuji pada waktu doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, nah, orang bilang doa itu 3 jawaban Tuhan. Ya, oke, sekarang, atau oke tapi nanti, ya, atau tidak sama sekali, gitu ya, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau dibilang oke sekarang, waduh seneng dah Tuhan kita sembah-sembah. Gitu. Ya. Ya. Kalau oke nanti, ya udah nanti syukurnya nanti adalah persembahan syukurnya. Gitu. Tapi kalau tidak, waduh kita hati-hati, kita bisa mencari Tuhan lain. Nah, jadi itulah saya lebih menekankan doa tidak dikabulkan. Mari kita introspeksi diri. Masih kita cek. Mari kita melakukan
general check up, spiritual check up kita. Kalau ada dosa kita akui, kalau ada nafsu jahat, dendam. Tapi kalau itu semua tidak ada, itulah kedaulatan Tuhan yang menundukkan kita untuk taat dan tetap setia mengikut Tuhan. Ya. Nah, saya kira Yohanes Yakobus, walaupun doanya nggak dikabulkan, permintaannya nggak dikabulkan, dia menunjukkan kualitas seorang murid. Dia tetap tunduk dan taat. Waduh, puji Tuhan. Ya. Yang kedua, Yesus ingin mengajarkan leadership dan discipleship. Jadi ada dua sebab kenapa doa Yakobus, Yohanes tidak dikabulkan. Ya, kedaulatan Tuhan. Tapi yang kedua, dia ingin mengajarkan tentang arti sebuah leadership dan discipleship. Ayat 43-44 bagus sih. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Jadi kalau mau dapat posisi, nggak ada KKN. Jangan mentang-mentang saudara nih sepupu. No ya. Jadi kalau engkau mau mendapat posisi, engkau mau mendapat kemuliaan, ya silakan, boleh kemuliaan, boleh kuasa, tapi turun ke bawah. Makin mendapat posisi tinggi, makin turun ke bawah, makin menjadi hamba, lebih daripada hamba yang lain, bahkan menjadi budak dan sebagainya. Apa itu pemimpin yang melayani? Pemimpin hamba. Ya, orang bilang apa itu servant leadership dan sebagainya. Satu, dia mesti mengosongkan dirinya. I am nothing. Ya, saya itu nggak ada apa-apa. Yang ketiga, ya, God worship, bukan self worship. Matius 16 ayat 28. Barang siapa mau mengikut aku, dia mesti menyangkal diri dan memikul salib. Seorang pemimpin dia harus berjuang untuk kemuliaan orang lain, bukan berjuang untuk kemuliaan dirinya maupun kroninya, kelompoknya. Kemuliaan Tuhan, posisi, kekuasaan, jabatan, itu semuanya tidak boleh menjadi target dalam konsep saya. Itu harusnya menjadi sebuah pelayanan dan pengabdian kita. Maka kalau kita melayani dan mengabdi dengan benar-benar, maka posisi datang dengan sendirinya. Kemuliaan datang dengan sendirinya. Tapi itu bukan target. Sebab kalau itu jadi target, nggak dapat posisi, maka kita akan kecewa. Dan kita akan hilang pelayanan itu. Kita akan hilang pengabdian itu. Tapi ada posisi atau tidak ada posisi, saya mau mengabdi Tuhan dengan penuh sukacita. Jadi Tuhan mau mengajarkan ini yang lebih esensial. Apa itu? Hendaklah engkau menjadi pemimpin yang melayani. Engkau menjadi pemimpin hamba, pemimpin budak. Itu pelayan. Makanya nggak dikabulkan. Kalau dikabulkan, jiwa pengabdiannya hilang. Udah dah, gue pulang tidur, nggak usah jadi murid Tuhan. Kenapa? Taken for granted. Gue akan duduk dalam posisi. Bagus, oke. Baik, ada dua hal yang saya mau garis bawahi dari yang penjelasan Bapak barusan mengenai tanggapan Tuhan. Yang pertama, bahwa kedaulatan Tuhan itu hal yang memang seharusnya ada dalam diri kita, tapi sementara Bapak menjelaskan, saya memikirkan bahwa kita tahu Tuhan berdaulat atas hidup kita, tapi kadang-kadang susah mengakuinya, Pak. Jadi ini memang perlu berarti mengingatkan kita juga untuk melatih diri, tunduk, mengakui dan menjalani kedaulatan Tuhan. Betul, sama. Kita kalau minta sesuatu sama orang tua kita nggak dikabulkan, ya kita mungkin marah-marahin orang tua kita kan. Kita minggat, nggak mau tinggal di rumah. Tapi bagaimana orang tua kita tidak mengabulkan semua permintaan kita, bukan karena dia benci atau tidak sayang kita, justru semakin dia sayang, malah dia melihat dan dia mungkin tidak kabul. Baik. Wah. Dan yang kedua, kemudian saya juga menggarisbawahi yang Bapak katakan bahwa menjadi seorang pemimpin adalah seorang yang mau turun ke bawah dalam artian mau melayani. Dan sekali lagi, ini juga berat, Pak, tidak mudah untuk menjadi orang yang merendahkan diri pada posisi melayani. Kita lebih suka dilayani soalnya, Pak. Oke, saya akan lanjutkan pertanyaan saya ke Bapak nih. Mumpung Bapak masih menjadi narasumber, jadi saya mau nanya banyak-banyak ke Bapak nih. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, Tuhan Yesus tidak mengabulkan permintaan Yakobus dan Yohanes seperti yang barusan Bapak sebutkan, bahwa Tuhan tahu alasannya itu dan kita meyakini itu demi kebaikan. Nah, ini mau tentu tadi juga kita bicara mengenai pemimpin yang melayani. Nah, kalau kita mau korelasikan ini dalam hal kepemimpinan, apa yang sedang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Karena dia sebagai guru mereka kan tentu pemimpin dan Tuhan kita. Ketika dia tidak mengabulkan permintaan ini,
sebenarnya dia mau mengajarkan apa pada muridnya dan mengajarkan apa juga pada kita yang sedang menyaksikan ngulik Alkitab ini, Pak? Ada 3 yang mau disampaikan Tuhan. Semuanya berkesinambungan dari awal pengajaran Tuhan. Yang pertama adalah pemimpin itu adalah melakukan sesuatu yang sebetulnya bukan demi kepentingan dia, tapi demi kepentingan orang yang dia layani. Pemimpin itu adalah melakukan sesuatu yang bukan dia inginkan, tapi apa yang orang lain inginkan. Dengan kata lain, seorang pemimpin Kristen adalah melakukan sesuatu yang sebetulnya jujur itu belum tentu keinginan dia. Dia melakukan keinginan orang lain. Kalau pemimpin rakyat, dia melayani, dia melakukan keinginan rakyat. Itu pertama yang Tuhan mau ajarkan. Kembali lagi kepada, kalau engkau melayani Tuhan, ya, marilah engkau mengikuti konsep yang kau layani, bukan konsep engkau. Nah, itulah ya, religious anthropocentrism dengan religious theocentrism. Yang kedua adalah, seorang pemimpin belum tentu menikmati hasil dari pelayanannya. Waduh, saya persiapan ini sebetulnya ngulik juga buat pribadi saya gitu ya. Tuhan tidak kabulkan permintaan Yakobus dan Yohanes, itu cuma yang kedua mau mengajarkan, setiap pemimpin belum tentu menikmati hasil daripada pelayanan pekerjaan dia. Jadi kamu belum melayani apa-apa, udah minta posisi, udah minta upah, udah minta jatah dan sebagainya. Saya ingat Musa, berapa tahun dia memimpin Israel keluar dari Mesir? 40 tahun. Tapi sangat meneteskan air mata ketika dia tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Cuma diberi izin. Melihat saja. Dia cuma melihat, itulah negeri. Saya bayangkan kalau saya jadi Musa, waduh, saya bisa guling-gulingan, nangis tuh betul-betul. Sedih ya. Saya berjuang, saya berkorban 40 tahun. Tapi saya tidak menikmati hasil dari pelayanan saya. Yang menikmati siapa? Umat, jemaat dan sebagainya. Ayat 43-44, Tuhan tegaskan lagi, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba. Dan hamba itu melakukan apa yang bukan dia inginkan, tapi orang lain yang inginkan. Ya, seorang pemimpin belum tentu menikmati hasil dari apa yang dia kerjakan. Orang lain, umat yang di mana ada kita selalu menghadirkan berkat, di mana tidak ada kita, di situ kehilangan berkat orang. Nah, ini poin yang bagus nih sebetulnya. Di mana ada kita, seorang pemimpin adalah di mana dia ada, semua orang mendapatkan berkat. Di mana dia tidak ada, semua orang kehilangan berkat. Nah, itu pemimpin. Jangan begini nih, Tika. Di mana ada dia, di mana dia hadir, semua orang tidak sejahtera. Tidak sejahtera, tidak damai. Tidak damai. Di mana dia ada, semua orang nggak dapat berkat. Tapi di mana dia pergi, semua orang dapat berkat. Haleluya, puji Tuhan gitu ya. Waduh, eksistensi kita tuh sedih banget ya. Di mana ada kita, justru ada kutuk, ada masalah. Waduh, jangan jadi pribadi di mana ada kita, ada masalah, ada problem, ada kutuk. Tapi di mana ada kita, selalu ada jalan keluar, selalu ada berkat. Semua orang mengharapkan, semua orang mencari-cari kita. Semua orang menanti-nantikan kehadiran kita. Itulah pelajaran terpenting dari seorang pemimpin pelayan. Saya boleh simpulkan? Silakan, Pak. Oke, begini dah. 2 pelajaran penting. 1, beragamalah dengan cara yang benar. Kalau saya pakai istilah beragama, ya, beragamalah dengan cara benar. Jangan memaksakan Tuhan menurut konsep kita, selera kita, kepentingan kita, dan sebagainya. Tapi kita manusia menundukkan diri kepada Tuhan, menanggalkan semua kepentingan-kepentingan kita. Itulah baru cara beragama yang baik. Yang kedua, belajarlah menjadi manusia yang melayani, menjadi pemimpin yang melayani. Eksistensi kita dimanapun selalu menghadirkan berkat. Di mana ada kita, di situ ada berkat. Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang juga bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, saya boleh tutup dengan satu statement yang bagus dari almarhum Profesor Dr. Slamet Iman Santoso.
Dia adalah seorang guru besar di FKIP UI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, gitu ya. Nah, dia bicara begini, apa itu human resources? Apa itu SDM? Kalau manusianya baik, barang rusak bisa diperbaiki. Tapi kalau manusianya rusak, barang baik bisa dirusak sesuai dengan seleranya yang rusak. Wah, ini mah nampar saya nih, gitu ya. Kalau manusianya baik, barang rusak bisa diperbaiki. Tapi kalau manusianya rusak, barang baik bisa dirusak sesuai dengan seleranya yang rusak. Kalau manusianya baik, keluarga rusak bisa diperbaiki. Tapi kalau manusianya rusak, keluarga baik gara-gara merit sama dia jadi rusak dan semuanya, gitu ya. Kalau manusianya baik, ya apa? Negara rusak bisa diperbaiki. Tapi kalau manusianya yang rusak, negara baik gara-gara dia jadi rusak dan semuanya. Kalau manusianya baik, agama rusak bisa diperbaiki. Tapi kalau manusianya rusak, agama udah baik jadi rusak gara-gara dia. Ya, udah itu pesan saya. Baik, saya mengutip kembali apa yang Bapak katakan, di mana ada kita selalu menghadirkan berkat, di mana tidak ada kita, semua orang kehilangan berkat dalam artian mencari kita. Dan saya mau mengatakan bahwa saya diberkati juga melalui ngulik ini dalam penjelasan Bapak. Jadi semoga juga para sahabat mendapatkan berkat juga melalui ngulik kali ini. Jadi terima kasih banyak Pak Pendeta Yosef atas kesediaan Bapak menjadi narasumber dalam ngulik Alkitab episode ini. Mengajak bukan hanya para pemirsa, saya diajak juga untuk melihat bagaimana cara Tuhan Yesus menanggapi para murid. Dan tanggapan itu bukan berarti Tuhan tidak menyukai saya atau kita, tetapi Tuhan punya maksud untuk kemuliaan namanya. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Sama-sama, terima kasih ya. Baik, sahabat YKB GKI, ada beberapa hal yang saya mau ringkaskan kembali menjadi pembelajaran dari ngulik Alkitab kita kali ini. Pertama, bahwa tadi belajar dari situasi para murid berjalan bersama Tuhan tidak selalu bebas dari ancaman, bahaya atau pergumulan. Namun kita diingatkan bahwa karena kita berjalan bersama Tuhan, kita seharusnya dapat berjalan dengan tenang walaupun ada badai. Sebab apa? Tuhan yang berjalan beserta kita itu adalah Tuhan yang memiliki segala kuasa. Dia mampu melakukan segala perkara. Mati bagi kita pun telah dilakukannya. Jadi kita berjalan dengan tenang karena kita tahu kita aman dalam perlindungannya. Kita mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kita, bukan diri kita sendiri. Kedua, tema kita adalah not what you expect, tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kita juga diajak melalui ngulik Alkitab ini dalam penjelasan Bapak Pendeta. Kehendak Tuhan, rancangannya, pemberiannya pada kita tidak selalu dapat kita pahami karena keterbatasan kita sebagai ciptaannya, dan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Kita berdoa, bergumul, kita terus berdoa, tetapi Tuhan juga belum menjawab atau bahkan menjawab yang berbeda. Kita diingatkan, percayalah semua yang Tuhan rancangkan perbuat bagi kita adalah demi kebaikan kita dan demi kemuliaan namanya. Kita belajar dari Yohanes dan Yakobus juga. Tadi Pak Pendeta sudah mengingatkan, walaupun permintaan mereka tidak dikabulkan, mereka tidak meninggalkan Tuhan, tetap setia juga berjalan besertanya sampai akhir. Semoga itu juga ada pada kita. Dan ketiga, kita perlu menyadari mengapa Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita dan sekaligus mengutus kita bukan untuk memerintah orang lain, tetapi untuk melayaninya bagi kemuliaan namanya. Dalam kata-kata yang lain, hidup kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan namanya, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Maka mari kita gunakan hidup kita. Kita nyatakan diri kita ini sebagai saksi-saksi Tuhan, sebagai citranya di dunia ini yang menyatakan kemuliaannya. Sahabat YKB GKI, tuntas sudah perjumpaan kita dalam mengulik Alkitab ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Doa, harapan, keyakinan saya beserta para kru yang bertugas saat ini, Anda semua diberkati melalui program mengulik Alkitab ini. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan dibagikan supaya semua orang juga mendapatkan berkat. Kita akan akhiri jumpa kita
dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yosef. Silakan Bapak. Sahabat YKB, mari kita berdoa bersama-sama. Kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati seluruh sahabat YKB, sehingga melalui program-program ngulik Alkitab dan program lainnya, kerohanian, iman mengalami pertumbuhan yang benar ke arah Kristus yang adalah kepala. Allah Tritunggal memberkati seluruh staf dan karyawan YKB. Melalui pelayanan ini, banyak menjadi berkat bagi seluruh umat Kristen di Indonesia. Tuhan memberkati kami, memimpin cara beragama kami, cara kami beriman, cara kami tunduk kepada Tuhan, dan tetap setia mengikut Tuhan sampai kapanpun. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin.